Seringkali kita melihat di media sosial banyak sekali orang yang bercerita ketika dia berbuat kebaikan lantas ia kecewa karena kebaikan yang ia lakukan tidak terbalas dengan kebaikan yang sama. Lalu muncullah sebuah peribahasa, bak air susu dibalas dengan air tuba. Pikirnya, kebaikan yang ia lakukan harus dibalas dengan kebaikan yang sama. Apakah benar seharusnya begitu? Mungkin siapapun perlu mengecek kembali tentang niat berbuat baik. Untuk apa dan atas tujuan apa berbuat baik? Untuk ganjaran pahalakah atau untuk pujian manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatma'innul qulub wal fuad. Halo teman-teman sekalian, dimanapun di bumi Allah kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan mencari jawaban dari pertanyaan untuk siapa kita berbuat baik, untuk diri kita sendiri kah atau untuk orang lain. Mari kita mulai dengan membahas salah satu surat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Isra ayat 7. Di dalam surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Artinya, jika kamu berbuat kebaikan, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan apabila kamu berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Nah, ada dua poin yang dapat kita pahami dari ayat ini. Yang pertama, jika seseorang berbuat baik, maka kebaikan tersebut akan kembali pada dirinya sendiri. Mungkin dapat berupa pahala atau manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, jika seseorang berbuat kejahatan, maka kerugian, keburukan, dan dosanya juga akan kembali pada dirinya sendiri. Intinya, pada setiap perbuatan, baik perbuatan baik maupun buruk, nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Selanjutnya kita dapat mengambil hikmah dari salah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta. Dahulu kala ada seorang pengemis buta di sudut pasar Madinah. Pengemis Yahudi tersebut sangat benci kepada Nabi Muhammad. Bahkan ia menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir dan seorang pembohong. Namun Rasulullah SAW tak pernah membenci pengemis tersebut. Nabi juga rela untuk meluangkan waktunya setiap hari untuk menyuapi pengemis tersebut. Kebiasaan tersebut terus berlanjut meskipun si pengemis tidak tahu siapa seseorang yang selama ini menyuapinya. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada orang yang datang untuk menyuapi pengemis buta tersebut. Selang beberapa hari, Abu Bakar As-Siddiq datang untuk menggantikan kebiasaan Rasulullah berkat informasi yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sesampai di sana, Abu Bakar radhiyallahu anhu ditegur oleh pengemis tersebut. "Siapakah engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." Pengemis itu berkata lagi, "Bukan, pasti engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Tak usah tangan ini memegang, dan tak usah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku." Dan ia terlebih dahulu menghaluskan makanan tersebut, setelah itu ia berikan kepadaku. Mendengar ucapan si pengemis, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dan beliau berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu, tetapi aku adalah sahabat dari orang yang sering datang kepadamu, yaitu Rasulullah SAW." Seketika si pengemis pun menangis mendengar penjelasan Abu Bakar. Selama ini orang yang sering ia caci maki ternyata adalah orang yang selalu menyuapinya. Lantas akhirnya si pengemis buta tersebut bersyahadat dan masuk Islam.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada pengemis tersebut bukan untuk mendapatkan sebuah balasan ataupun mendapat sebuah pujian, tetapi beliau ikhlas untuk melaksanakan sebuah kebaikan. Karena memang Allah mensyariatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada teman-teman yang dirahmati Allah. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mengutip dari salah satu kata-kata bijak, yaitu lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita kepada syurga. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk dapat video selanjutnya.